Hello everybody, musim hujan gini paling enak rebahan sambil ditemani selimut dan guling bukan? Eits, tapi jangan sampai hujan membuat kalian jadi kaum rebahan yang malas buat ngapa-ngapain ya. Ngomong-ngomong tentang hujan, kalian tahu nggak sih gimana proses terjadinya hujan? Tapi tenang kawan, ada pepatah bilang setelah hujan badai pasti ada pelangi. Tapi kalian tahu nggak gimana proses terjadinya pelangi? Terus, kenapa ya kalau hujan badan kita jadi merasa kedinginan? Dan kenapa juga kalau hujan selalu banyak kenangan? Maksudnya genangan. Tahukah kalian bahwa semua pertanyaan saya mengapa, bagaimana, dan kenapa tadi bisa dijelaskan dengan explanation text? Jadi, apa sih itu explanation text? What is explanation text? Explanation is a description of how or why something happens. Explanation text adalah jenis teks bahasa Inggris yang berisi tentang bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Bisa menjelaskan tentang gejala alam, proses biologis, atau fenomena sosial. Untuk explanation text itu bisa berupa how something happens or why something happens. Untuk how something happens, for example, how can we taste a food? How rain is formed? How a cell phone works? Or how corruption occurs? Nah, untuk why something happens, for example, why Eiffel Tower was built, why daylight in summer is longer than winter, or why we can feel falling in love. There are four generic structure of the explanation text. The first is title. Title ini adalah judul yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Judul explanation text biasanya diawali dengan kata how or why. The second is general statement. Paragraf pertama ini berisi tentang pernyataan umum. Mengapa? Agar pembaca memiliki gambaran dari topik yang akan dibahas nantinya. The third is explanation. Paragraf ini berisi tentang description atau penjelasan mengenai bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. The last is closing or conclusion. Paragraf ini merangkum keseluruhan isi teks. Bagian ini opsional sih, kamu bisa menggunakannya atau tidak, terserah kalian. Jadi tadi ada 4 generic structure of the explanation text ya. Yang pertama itu title atau judul, yang kedua itu general statement atau itu biasanya itu paragraf pertama itu biasanya berisi tentang pernyataan umum tentang sesuatu yang akan dibahas. Kemudian selanjutnya itu ada explanation yang berisi tentang deskripsi atau penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada penutup atau conclusion atau closing. Ini Miss Enda sudah punya contoh dari explanation text. The title is How a Tsunami Happens. Nah, sudah jelas ya untuk how a tsunami happens ini, jelas ini adalah title atau judulnya. Kemudian kita lihat ke paragraf pertama, itu dijelaskan apa sih itu tsunami. Nah, itu masuk ke dalam general statementnya. Kemudian lanjut ke paragraf selanjutnya, dijelaskan mengenai penyebab tsunami dan bagaimana sih tsunami itu terjadi. Nah, bagian ini disebut dengan explanation. Kemudian di paragraf terakhir disimpulkan bahwa tsunami itu adalah bencana alam yang disebabkan oleh gempa bumi atau
erupsi gunung berapi. Jadi paragraf terakhir ini merupakan conclusion atau kesimpulannya. Sekarang kita bahas mengenai language feature-nya ya. Language feature atau ciri-ciri atau karakteristik dari explanation text itu yang pertama menggunakan simple present tense. Kenapa kita menggunakan simple present tense? Karena explanation text ini kan berisi tentang fakta atau informasi realita. Jadi kita menggunakannya simple present tense. Selanjutnya menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Lalu menggunakan chronological connectors, for example, first, second, after that, next, then, finally, etc. Kenapa menggunakan chronological connector seperti ini? Karena pada bagian explanation-nya itu kan biasanya kan dijelaskan mengenai proses bagaimana atau mengapa sesuatunya itu terjadi. Nah, prosesnya itu biasanya itu ada kata penghubungnya dengan menggunakan kata-kata first, second, after that, next, then, kayak gitu. Kemudian menggunakan noun atau kata benda, pronouns atau kata ganti, dan action verbs atau kata kerja yang menunjukkan aksi. Jelas ya, karena explanation text ini fokus pada objek yang akan dijelaskan, makanya banyak terdapat kata benda dan kata gantinya.